wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang industrial design. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Wildan Yakin, dan ada teman saya, Azul Reza Rarjo. Oke, mengenai industrial design, pertama kami akan membahas tentang sejarah dari industrial design itu sendiri, yaitu yang pertama itu tercatat di tahun 1900-an di Eropa Barat. Ini menurut si Lorenz. Lalu beberapa perusahaan di Jerman termasuk KEG, produsen besar listrik, memerintahkan banyak tukang dan arsitek untuk mendesain berbagai produk untuk manufaktur. Inilah awal mula desainer Eropa memberi dampak langsung pada dunia industri. Lalu di Amerika Serikat sendiri, konsep awal industrial design berbeda dengan di Eropa. Kalau di Eropa kan adalah arsitek dan engineer. Kalau industrial design di Amerika itu desain teater dan seniman ilustrator. Oke, namun pada tahun 1970-an, desain Eropa sangat mempengaruhi desain di Amerika, sebagian besar melalui karya Henry Reviews dan Elliot Noyes. Persaingan di pasar memaksa perusahaan untuk mencari cara meningkatkan dan membedakan produk mereka. Pada tahun 2000, industrial design menjadi dipraktikkan secara luas di Amerika Serikat oleh para profesional di dalam banyak aturan yang beragam, mulai dari perusahaan kecil, konsultan desain, hingga kantor internal desain dalam perusahaan manufaktur yang besar. Oke, apa itu industrial design? Oke, industrial design sendiri menurut IDSA, yaitu Industrial Designer Society of America, adalah suatu layanan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan tampilan produk dan sistem keuntungan bersama antara pengguna dan produsen. Oke, industrial design sendiri itu memiliki tujuan-tujuan untuk mengembangkan satu produk. Nah, di sini tuh ada 5 poin utama dari tujuan industrial design. Yang pertama itu ada kegunaan. Oke, produk secara langsung berinteraksi ke pengguna, harus aman, mudah digunakan, dan intuitif, sehingga menyebabkan adanya fungsi kegunaan. Lalu ada fungsi penampilan. Nah, di sini tuh bentuk, garis, proporsi, dan warna yang digunakan sebagai integritas produk secara keseluruhan harus jelas. Lalu kemudahan dalam perawatan. Produk juga harus dirancang untuk menginformasikan bagaimana cara merawat dan memperbaiki ketika produk itu ada suatu kendala. Lalu biaya yang rendah, bentuk dan fitur berdampak besar pada biaya produksi. Jadi inilah faktor yang harus dipertimbangkan bersama dengan tim produsen agar tercipta suatu produk dengan biaya produksi yang rendah dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Oke, desain produk harus memberikan informasi filosofi dan misi desain perusahaan melalui kualitas visualisasi produk. Oke, seberapa penting sih industrial design untuk produk? Nah, dari pertanyaan itu timbul dua buah golongan dimensi penting, yaitu dari segi ergonomis maupun dari segi estetika. Dari segi ergonomis dulu akan kita bahas. Yang pertama ada seberapa penting kemudahan penggunaan. Nah, jadi ketika produk itu diproduksi, apakah produk itu seberapa penting sih buat masyarakat secara umum, ataukah produk itu hanya untuk digunakan di masyarakat tertentu saja. Lalu seberapa penting kemudahan perawatannya. Nah, jadi ketika produk yang akan dihasilkan itu mengalami suatu masalah, itu apakah dapat untuk perawatannya itu apakah dapat dilaksanakan oleh si pengguna atau perlu ke pihak service center untuk memperbaikinya. Lalu berapa banyak interaksi pengguna yang diperlukan pada fungsi produk dan seberapa asing kebutuhan interaksi pengguna. Nah, jadi apakah produk yang dihasilkan itu dapat diterima oleh masyarakat atau produk itu belum dikenali sama sekali oleh masyarakat atau baru. Oke, semisal kayak Tesla memproduksi mobil listrik, nah itu kan merupakan barang yang asing ya, kan di pasaran sekarang ini kan kebanyakan kendaraannya itu kan masih jarang yang menggunakan tenaga listrik. Oke, seberapa masalah keamanannya, nah, itu merupakan
contoh dari pertanyaan mengenai terkait dengan kebutuhan ergonomi suatu produk. Lalu ada juga mengenai kebutuhan estetikanya. Yang pertama, apakah perbedaan visual produk diperlukan? Nah, maksudnya itu apakah dengan produk yang kita buat yang baru ini dari segi visualnya itu dibuat berbeda dengan yang lama, itu apakah diperlukan nggak sih dari perbedaannya ini? Apakah hanya memiliki nilai fungsional ataukah hanya sebagai estetika saja? Lalu seberapa penting rasa bangga, cinta, dan gaya dari kepemilikan suatu produk? Oke, sebagai konsumen yang akan membeli suatu produk itu kan pasti memiliki rasa bangga, terus gaya dari ketika kita membeli suatu produk itu. Nah, itu dipertimbangkan juga. Lalu, akankah estetika produk mampu memotivasi tim? Nah, ketika suatu tim membeli suatu produk itu, ketika melihat dari segi estetikanya, entah itu bentuk visualnya ataupun lainnya, apakah dapat termotivasi dengan beli itu. Nah, itu merupakan beberapa penting industrial design produk menurut estetikanya. Oke, next. Oke, selanjutnya pengeluaran industrial design untuk beberapa konsumen dan produk industri. Nah, di sini dapat kita lihat ada grafik dengan dua buah sumbu. Sumbu Y-nya itu merupakan percent of product development budget spends of industrial design dalam satuan persen, dan sumbu X-nya itu merupakan total expenditures of industrial design dalam satuan $1,000. Nah, di sini dapat kita lihat produk contohnya untuk industri mobile phone. Nah, di sini kan industri mobile phone itu mengalami pengeluaran industrial design kisaran $1 juta, sehingga persentase biaya yang dihabiskan untuk industrial design itu ketika kita lihat di grafik itu ada di angka 8%. Oke, contohnya kayak gitu. Contohnya lagi itu kayak di sini tuh produk handle medical instrument. Di situ merupakan produk dengan presentasi biaya yang dihasilkan untuk desainnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan juga untuk produk di sini, contoh produk Jumbo Jet di sini tuh produk dengan pengeluaran industrial design yang paling besar di sini. Ya, di sini tuh Jumbo Jet tuh mengeluarkan lebih dari 100.000 $1,000. Oke. Berikutnya dari saya lanjutkan dari presentasi dari teman saya, yaitu dampak dari ID, yaitu industrial design. Yaitu dampak dari industrial design ini biasanya meliputi tentang investasi yang terjadi pada perusahaan dan identitas perusahaan tersebut. Maka timbul pertanyaan, yaitu apakah ID ini bermanfaat bagi investor dan bagaimana ID ini membangun identitas perusahaan. Berikutnya yaitu apakah ID ini bermanfaat bagi investor. Biasanya investor ini menilai dari ID yang telah kita tentukan itu dari segi ergonomik dan estetik, yaitu kebutuhan dari ergonomik dan estetik. Di mana ini dari produk yang telah dibuat oleh perusahaan, ini biasanya dinilai investor dari ergonomi yang meliputi ergonominya, yaitu dari level seberapa pentingkah sih dari kebutuhan dari ergonomiknya, itu yang contohnya yaitu dari produk yang ada di presentasi ini, yaitu kemudahan dalam penggunaan. Di sini memiliki level kepentingannya sangat tinggi, yang dimana penggunaan dari produk tersebut harus memiliki tingkat penggunaan yang mudah, memiliki tingkat ketinggian kemudahan yang mudah. Berikutnya, bagaimana ID membangun identitas perusahaan? Menurut Olin tahun 1989, identitas perusahaan berasal dari gaya visual organisasi, sebuah faktor yang mempengaruhi posisi perusahaan di pasar. Ini ID bisa sangat menentukan karena ID ini menentukan dari konseptual, yaitu gaya produk awal. Jadi sangat berhubungan langsung dengan persepsi publik terhadap perusahaan. Sehingga ID sangatlah penting bagi identitas perusahaan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses ID atau industrial design. Yaitu yang pertama, pada tim ID biasanya melakukan penelitian kebutuhan pelanggan, yaitu observasi di khalayak umum.
mencari sampel di mana kebutuhan dari khalayak umum, apa sih yang produk yang paling diminati dari pasaran dan paling dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah melakukan sampel di khalayak umum, tim ID melakukan konseptualisasi dari produk yang akan diproduksi. Itu setelah melakukan konseptual, mereka melakukan penyempurnaan awal dari konseptual yang telah dibuat. Setelah konsep penyempurnaan awal itu selesai, penyempurnaan lebih lanjut dan pemilihan konsep akhir itu dari penyempurnaan yang dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan konsep akhir, maka dari tim ID biasanya langsung melakukan pendesainan dari gambar atau model produk yang dibuat secara digital. Sebelum nanti dari proses pendesainan secara digital ini dilakukan print out untuk dilakukan koordinasi dengan para engineer atau manufaktur dan vendor eksternal untuk dilakukan pembuatan produk secara jadi. Setelah itu, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen proses IT, di mana pada IT ini memiliki dua kriteria produk, yaitu tentang teknologi driven products dan user driven product, di mana karakteristik dari teknologi driven product ini adalah inti manfaatnya itu didasari pada teknologi atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas spesifik tertentu. Itu dari produk itu didasari oleh teknologinya. Terus yang kedua ada user driven product. Ini manfaat inti dari user driven product ini berasal dari fungsionalitas dari produk itu secara langsung atau dari estetikanya untuk para penggunanya. Berikutnya setelah kita membahas tentang proses ID, manajemen ID, di sini ada waktu keterlibatan ID, yaitu waktu realitas dari proses ID ini ada dua jenis produk, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada dua, yaitu teknologi driven products dengan user driven products, di mana pada keterlibatan ini memiliki pembeda di antaranya. Yaitu pada user driven products ini karena berhubungan langsung dari pengguna, maka dilakukannya berawal dari identifikasi atau apa sih yang dibutuhkan oleh customer saat ini dan melakukan konseptual design sampai pada detail rancangan, melakukan testing dan penyempurnaan. Berbeda dengan ID yang menggunakan konsep berbeda dengan jenis produk yang menekankan teknologi driven products, di mana teknologi produk ini ID dilibatkan pada saat konsep testing atau konsep awal dari pengetesan. Setelah itu dilakukan sistem level dari desainnya, itu sistem dari rancangannya itu utamanya seperti apa, lalu diakhiri dengan detail rancangan, testing, dan penyempurnaan dari produk tersebut. Berikutnya, ini penilaian dari kualitas yang telah ID lakukan, yaitu kualitas dari produknya, yaitu kualitas yang pertama, ada penilaian dari kualitas penggunaan secara langsung, di mana produk yang ini dinilai dari fungsional dari produk yang telah diproduksi. Yang kedua, ada daya tarik secara emosional. Ini berhubungan dengan estetika, yaitu estetika dari produk yang telah diproduksi. Seberapa bangganya dan seberapa menariknya itu daya tarik pada pengguna. Yang ketiga, yaitu penilaian dari kemampuan untuk perawatan dan perbaikan produk, di mana produk ini memiliki perawatan dan perbaikan yang mudah, di mana ketika produk mengalami suatu masalah, tempat perbaikannya itu mudah dicari seperti itu. Terus yang kedua dari penggunaan sumber daya yang tepat. Ini berhubungan dengan material yang digunakan dari produk tersebut. Dan yang kelima, penilaian kualitas ID ini berdasarkan tentang perbedaan produk, yaitu produk yang ada sebelumnya, yaitu dinilai dari perbedaan tersebut memiliki inovasi seperti apa dan pembeda dari produk yang telah diproduksi. Jadi setelah kami membahas tentang industri desain ini, kami menyimpulkan bahwa
Misi utama dari industrial design ini adalah mendesain atau merancang aspek produk yang berhubungan dengan pengguna atau konsumen, yaitu dinilai berupa estetika dan ergonomi. Yang kedua, sebagian besar produk dapat memulai manfaat dari ID ini berubah dengan ekonomi, yaitu semakin banyak produk diminati dan digunakan bergantung dari keberhasilan dari industrial design tersebut. Yang ketiga, ini berhubungan dengan estetika, yaitu daya tarik estetika, maka ID harus dilibatkan selama proses pengembangan produk. Yang keempat, yaitu ketika keberhasilan suatu produk lebih bergantung pada teknologi, maka industrial design dapat diintegrasikan ke dalam proses pengembangan nantinya. Yang kelima, keterlibatan ID dalam pengembangan produk mampu mempromosikan secara komunikatif yang baik antar kelompok fungsional. Hal seperti inilah menjadi penilaian bahwa produk yang dihasilkan produk baru tersebut berkualitas tinggi. Di mana ini masuk dari kesimpulan terakhir ini, yaitu ID ini terlibat langsung dalam produk dan penggunanya, di mana ini sebagai tolak ukur dari bisa menjadi identitas pembeda antara produk yang dikembangkan oleh perusahaan yang menggunakan sistem ID ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun yang ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.